Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Wahyunia Putri, NIM 2124 dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2A. Sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan. Jadi tugas pertemuan 5 kali ini yaitu satu, buatlah sebuah program dalam Python yang mampu menggambar pada kanvas sebuah bangun datar dengan segi tertentu. 2. Program meminta inputan berupa banyaknya atau jumlah segi yang akan digambar dengan nilai minimal 3 dan maksimal 360. 3. Program menggambar bangun datar dengan jumlah segi yang telah diinputkan. Untuk menggambar hanya boleh menggunakan fungsi create_line. 4. Bangun datar digambarkan pada tengah-tengah kanvas. 5. Panjang tiap sisi pada bangun datar adalah sama. Ini merupakan lampiran program Python yang telah saya buat. Langkah-langkah untuk membuat aplikasi berbasis tkinter di Python. 1. Memanggil modul tkinter. 2. Membuat jendela aplikasi GUI. 3. Menambahkan komponen pada aplikasi. Dan yang keempat, menuliskan kode main loop. Penyusunan perintah dalam bahasa Python. Jadi, ini merupakan cuplikan coding yang telah saya buat, yaitu import tkinter astk import math. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tkinter. Tkinter adalah GUI atau Graphic User Interface standar Python, digunakan untuk membuat tampilan aplikasi dengan komponen-komponen yang ada di modul tkinter seperti button, text box, label, frame, window, yang mana sangat mendukung dalam penciptaan aplikasi GUI. Nah, di sini import tkinter astk berguna untuk mengimport modul yang ada pada tkinter. Di sini tkinter ini menghasilkan sebuah tampilan grafik. Kemudian import math berguna untuk mengimport modul matematika. Selanjutnya di sini ada window sama dengan tk.tk. Berfungsi untuk membuat sebuah jendela utama. Kemudian cnv sama dengan tk.canvas window width 1500. Berfungsi untuk mengatur panjang dan tinggi kanvas yang digunakan. Jadi di sini saya menggunakan kanvas yang berukuran dengan panjang 1000 dan dengan lebar 500. Kemudian cnv.pack berfungsi untuk menampilkan media output berupa kanvas. Selanjutnya, di sini saya menggunakan X-center sama dengan 500, berfungsi untuk mengatur jari-jari sumbu X. Jadi, kan saya menggunakan kanvas berukuran panjang 1000 dan tinggi 500. Jadi, X-nya itu 1000, Y-nya itu 500. Jadi, untuk mendapatkan titik tengah dari suatu kanvas bisa dihitung dengan cara dibagi 2. Jadi karena panjangnya 1000, maka jari-jari sumbu X ini 500. Mungkin saya bisa menggambarkan. Jadi misal ini adalah sebuah kanvas. Baik, untuk mendapatkan titik di tengah ini, maka jarak ke sini ini adalah setengah dari jarak ini ke sini. Jadi untuk mendapatkan titik tengah ini, X-centernya adalah 500, kemudian Y-centernya adalah, karena saya memakai lebar 500, maka 500 dibagi 2 adalah 250 ini. Jadi titiknya itu di tengah-tengah. Di sini. Di pusat kanvas. Kemudian di sini tertulis panjangnya 150, berfungsi untuk mengatur jari-jari dari segi yang akan dibuat. Misalkan saja di sini akan terbentuk sebuah bangun segi, itu
jari-jarinya itu 150. Seperti itu. Next. Jadi kemudian di sini tertulis print, inputkan antara angka 3 sampai 360 untuk membuat sebuah segi yang Anda inginkan. Ini berfungsi untuk menginformasikan kepada user bahwa mereka harus menginputkan angka antara 3 sampai 360 untuk membuat segi yang diinginkan. Kemudian ada jumlah underscore segi, int input masukkan jumlah segi yang diinginkan. Berfungsi untuk membuat sebuah inputan yang dapat dilakukan oleh user. Di sini ditambahkan int agar inputan itu berupa integer. Jadi kan user itu menginputkan sebuah angka. Jadi angka kan termasuk kategori integer. Selanjutnya, if jumlah underscore segi lebih dari sama dengan 3 dan jumlah segi kurang dari sama dengan 360, ini saat inputan user sesuai, maka perintah di bawahnya akan dijalankan. Jadi ini akan dijalankan. Ini akan dijalankan oleh program. Kemudian di sini ada JX sama dengan untuk mengeluarkan output dari jari X. JY untuk mengeluarkan output dari jari Y. Ini untuk mendefinisikan jari-jari X dan jari-jari Y. Setelah itu ada for I in range, jumlah persegi. jx.append mat cos mat radian I dikali 360 dibagi jumlah persegi dikalikan panjang. Ini merupakan di saat user menginputkan angka antara 3 sampai 360, maka perintah ini akan dijalankan. Dalam program ini memakai aturan trigonometri dalam matematika. Jadi cara membuat sebuah segi ini memanfaatkan sudut dalam sebuah bangun yang bernilai 360 derajat. Jadi jika user menginputkan angka 6, maka sudut dari segi tersebut masing-masing adalah 60. Karena 360 dibagi dengan 6. Karena 360 ini kan karena satu lingkaran penuh itu sudutnya 360 derajat. Kemudian di sini ada cnv.create underscore oval, x center dikurangi 5, y center dikurangi 5, x center plus 10, y center plus 10 berfungsi untuk menampilkan titik tengah dalam bangun segi yang dibuat. Selanjutnya ada for I in range len jx if I sama dengan len jx kurang 1, maka ini yang akan dijalankan adalah cnv bla 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 ini. Ini berfungsi untuk membuat garis sesuai angka yang diinputkan user. Misal saja user menginputkan angka 5, maka akan digambarkan 5 garis yang sudutnya sudah dihitung dengan metode trigonometri pada sebelumnya. Jadi ini untuk perulangan penggambaran sisi dari segi yang dibuat. Kemudian di sini ada else, print maaf jika nilai yang diinputkan tidak sesuai. Berfungsi pada saat nilai atau angka yang diinputkan tidak antara angka 3 dan 3 sampai 360, maka akan ditampilkan kalimat seperti ini. Jadi pada awal tadi kan sebentar. Nah, ini if jumlah underscore segi. Jadi saat user memasukkan angka antara 3 sampai 360, maka yang dijalankan adalah ini. Sampai dengan sini. Apabila user menginputkan angka di luar 3 sampai 360, maka yang akan tampil adalah maaf nilai yang diinputkan tidak sesuai. Dan yang terakhir window.mainLoop. Main loop ini digunakan ketika aplikasi siap dijalankan. Main loop adalah loop tak terbatas yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Tunggu sampai suatu peristiwa terjadi dan proseskan peristiwa selama jendela tidak ditutup. Kemudian solusi yang digunakan. Langkah awal dalam membuat GUI yaitu membuat sebuah tampilan window dengan ukuran yang diinginkan. Lalu ditentukan di mana titik
tengah tampilan dengan menghitung jari-jari dari sumbu X dan sumbu Y. Kemudian user diminta untuk menginputkan sebuah angka 3 sampai 360 untuk dijadikan jumlah sisi dari bangun segi yang diinginkan. Setelah itu, solusi yang digunakan dalam pemecahan masalah ini yaitu menggunakan operasi trigonometri seperti sinus dan kosinus. Karena program ini menggunakan modul matematika, jadi kita bisa menggunakan fungsi radians untuk membuat sisi segitiga yang sama antara sisi satu dan sisi lainnya. Ini merupakan contoh output yang dihasilkan. Ini user menginputkan angka 5, jadi yang keluar adalah segi 5. Di sini user menginputkan angka 29, maka ini merupakan bentuk dari segi 9. Sebentar saya akan mendemonstrasikan secara langsung di VS Code. Baik, di sini saya akan menjalankan program yang telah saya buat. Baik, misal saja kita menginputkan angka 10. Maka yang dihasilkan adalah segi 10. Mari kita jalankan kembali apabila kita menginputkan angka yang di luar dari 3 sampai 360. Misal saja kita menginputkan angka 2. Nah, maka tampilannya adalah maaf, nilai yang diinputkan tidak sesuai. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.